Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 203510634 kelas 6A Jaringan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan paket Tracer paket Tracer 12.5.13 yang dimana ini adalah UAS lab jaringan perusahaan saya. Baik, di sini dapat kita lihat topologi dari paket Tracer 12.5.13. Di sini ada 3 router, router 1, router 2 dan router 3. Ada 5 switch, switch 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Di sini ada juga PC-nya dan beberapa PC 1, 2, 3, 4 dan FTP, lalu internet, outside host. Lalu di sini kita masuk ke activity. Oke. Di sini kita lihat di activity-nya troubleshoot interface network. Di sini ada 5 tujuan. Yang dimana tujuan pertama yaitu verifikasi switching teknologi, verifikasi DHCP, verifikasi routing, verifikasi WAN teknologi, dan terakhir verifikasi connectivity. Oke, di sini kita masuk ke skenario. Oke, skenario itu aktivitas ini menggunakan berbagai teknologi yang Anda temui selama mempelajari CCNA, termasuk IP4 routing, IP6 routing, port security, Ethernet channel, DHCP, dan NAT. Tugas Anda yaitu meninjau persyaratan, mengisolasi dan menyelesaikan masalah apapun, lalu mendokumentasikan langkah-langkah yang Anda ambil untuk memverifikasi persyaratannya. Oke. Perusahaan mengganti router 1 dan router 3 untuk mengomunikasikan koneksi serat antar lokasi. Oke. Serat antar lokasi, konfigurasi dari router sebelumnya dengan koneksi serial yang dimodifikasi dan diterapkan sebagai konfigurasi awal IP6 sedang diuji pada sebagian kecil jaringan dan perlu diwaspadaan. Oke. Perlu kewaspadaan. Di sini ada catatan yaitu untuk password. Password yang telah dihapus untuk memudahkan memecahkan masalah dalam latihan ini, maka perlindungan kata sandi bisa harus diterapkan kembali. Namun aktivitas tersebut tidak akan menilai item tersebut. Oke, dapat kita lihat di sini ada addressing table. Oke, di sini ada tabel. Di sini ada device interface, IP address, default juga, default gateway. Oke, di sini dapat kita lihat ada R1 interface-nya ini. R2 juga sama, R3 di sini juga ada S1, S2, S3. Pilannya ini ada pilan 10, 11, 30, VC1, VC2, VC3, 4. FTP server. Nah, langsung saja kita masuk ke part pertama yaitu verifikasi switching teknologi. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Enable. Di sini kita masukkan
Di sini kita masukkan show port security. Oke. Show port security. Oke. Kita lihat di sini show port security-nya belum aktif, masih kosong. Jadi di sini kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan dulu, yaitu kita masuk ke config terminal. Di sini kita masuk ke interface. Interface di sini F0/3, jadi interface 0/3, enter. Lalu di sini kita masukkan switch port security. Switch port lalu switch port security match address sticky, enter. Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita melakukan konfigurasi VLAN pada switch 1. Oke, kita coba. Kita coba dulu yang ini. Show port security. Nah, ini udah dipastikan pada FA03. Di sini udah diaktifkan port security. Kemudian kita diminta untuk melihat VLAN, status dari VLAN yang sudah ada. Maka di sini kita masukkan init VLAN, show VLAN. Nah, di sini ada VLAN 10. Di sini ada VLAN 10. Oke. Ada VLAN 10. Kemudian VLAN 10 ini kita lihat aktif pada port internal 3 dan port internet 04. Oke. Pas internet 03 dan pas internet 04. Kemudian kita juga melihat di sini dari visi 1 IP address from the router 1. Oke, di visi 1 apakah dia mendapatkan device dari router 1? Coba kita lihat visi 1. Di sini kita buka desktop, baru configuration. Nah, di sini visi 1 masih belum menerima IP address, ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat pada poin pada poin E, kita lihat pada interface 1 bahwa dia berada pada VLAN yang sama. Sekarang kita aktifkan pada router 1. Kita lihat di router 1. Yang diminta tadi adalah pada router 1, pada switch 1, pada switch 1 kita diminta untuk membuat. Di sini kita masukkan konfigur terminal, lalu kita masukkan interface
G01 sweetpot akses VLAN 10. Oke, akses sweetpot akses VLAN 10. Lalu kita aktifkan spanning. Kita aktifkan di sini, kita lihat spanning tree. Oke. Kemudian kita diminta pada bagian F reset konfigurasi pada visi 1. Oke, langsung saja kita masuk ke visi 1. Kemudian kita masuk ke command form. Lalu di sini kita masukkan ipconfig /renew. Ini adalah proses renew IP address pada visi 1. Nah, kalau kita lihat di sini, visi 1 sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.10. Oke, kita masukkan TFTP servernya ping 192.168.20.54. Apakah berhasil? Dari visi 1 di sini belum bisa berkoneksi dengan IP server. Oke, nah ini sudah bisa berkomunikasi. Dari visi 1 sudah reply. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pada poin G. Pada poin G kita diminta pada R3 dilihat topologi link aggression-nya, internet channel-nya pada S2, S3, S4. Kita perlu melihat di suite 2 bagaimana link aggression-nya. Kita lihat pada S2. Suite 2 kita enable, kita masukkan perintah show internet channel. Nah, di sini ada dua PO1 dan PO2, yang dimana PO1 ini masih in use, valid to local aggression, sama dengan PO2 nya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke step, kita lanjut ke bagian H lagi.
Di bagian ini modifikasi S3, kita masuk ke suite 3. Dimana kita diminta untuk mengkonfigurasi interface F0/1 sampai 2. Ini kita aktifkan channelnya, channel grup 1. Mode on, channel grup 1 mode on. Oke, kita aktifkan pas internal 1 dan 2 sebagai channel group. Kemudian kita lihat di verifikasi apakah channel group tadi sudah aktif atau tidak. Kita lihat exit. Kita lihat show interface track. Oke, kita lihat di sini udah ada PO1, PO3. Di sini modenya on, sudah aktif, yaitu native VLAN-nya 99. Oke, kemudian kita masuk lagi ke suite 2. Kita masuk ke suite 2. Jadi pada poin J ini, maka kita aktifkan konfigurasi. Kita masukkan interface gigabyte 0/1 suite port terang native. Kita masukkan kita masukkan suite port RAM native VLAN 99. Udah itu, kita lihat show spanning tree summary total. Kita lihat summary totalnya. Di sini ada 5 VLAN dan modenya mode PTSP. Nah, di sini aktif 5 VLAN. Nah, kemudian pada poin
L, kita lanjutkan pada switch 2, konfigur terminal, switch 2, konfigur terminal, spanning tree, VLAN 1 sampai 1005. Selanjutnya di sini kita pakai primary, port primary. Oke, ini paket tracernya loading. Oke, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke switch 2. Di sini kita masukkan show spanning tree, summary total. Nah, di sini terdapat 5 VLAN. Selanjutnya kita masuk ke part 2. Kita masuk ke part 2, verifikasi DHCP, yaitu yang pertama yaitu cek address. Jadi kita cek dulu PC 4, IP configuration. Di sini IP addressnya 50.10, tapi kita lihat di gateway dari PC-nya itu adalah 30. Jadi di sini ada kesalahan karena gateway-nya tidak ada pada network yang sama. Kemudian di sini kita lihat lagi pada PC 3. Kita lihat ada PC 3 desktop. Di sini juga sama, kita lihat pada PC 3, yaitu di sini IP addressnya ada 192.68.40.13. Sementara di gateway-nya di sini titik 30. Di sini juga masih salah. Oke, selanjutnya kita cek pada bagian PC 2. Nah, PC 2 ini sudah betul. Di sini 30 dan di gateway-nya 30 juga. Nah, kemudian kita akan melakukan perubahan pada router 3. Kita akan melakukan perubahannya. Langsung kita masuk ke router 3. Di sini kita enable.
Oke, di sini kita masukkan show run begin DHCP. Ya, kita lihat di sini untuk konfigurasi pada router 3 ada exclude, ada IP address yang di exclude karena tidak di share ke VC ya. Kemudian DHCP fullnya kita lihat 30.1, kemudian bulan 40-nya di sini ada yang keliru di sini seharusnya sama tapi di sini berbeda. Oke, di sini ada kesalahan, jadi kita harus perbaiki pada router ketiga ini. Oke, langsung kita perbaiki. Konfigurasi terminal, IP DHCP full, LAN 40. Selanjutnya di sini kita buat sini kita masukkan di LAN 40-nya tadi, network 40 ini. Oke. Selanjutnya di defaultnya kita masukkan titik 1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke LAN 50. Kita masuk ke LAN 50, IP DHCP LAN 50. Selanjutnya kita masukkan networknya juga 50. Dan defaultnya maaf, ada ini kita masukkan network 50.0 dan defaultnya 50.0. Oke, selanjutnya kita exit lagi, kita masukkan lagi IP DHCP
Oke, di sini langsung saja kita cek pada visi 4 apakah sudah bisa mendapatkan IP address-nya dengan sesuai. Nah, bisa kita lihat di sini IP address-nya dengan gateway-nya sudah sesuai 50.10 dan di sini juga 50. Oke, selanjutnya kita cek di bagian visi 3 apakah sudah sama juga, sudah benar. Sini kita refresh. Nah, di sini juga sama 40.1. Oke, sampai sini kita sudah berhasil melakukan verifikasi penyesuaian DHCP server pada R3. Selanjutnya kita akan memverifikasi routing. Kita masuk ke router 3. Di sini kita cek statusnya dulu. Di sini show root IP routing table. Nah, di sini ada 3 routing table. Di sini ada 3. Jadi di sini pada router 3 ini kita perlu mengaktifkan router config terminal, router OSPF OSPF 1, fast interface-nya di sini kita masukkan G0/1.30. Kemudian di sini kita masukkan G0/1.40. Kemudian di sini kita masukkan 1.50. Oke, di sini kita exit. Kita exit lagi. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan show IP root OSPF. Enter. Nah, di sini kita lihat ini yang di show IP root OSPF. Oke. Kemudian kita ping ke router 2. Kita ping ke router 2 tadi, kemudian kita memperbaiki default informationnya.
masukkan config root terminal. Maka di sini kita masukkan router OSPF1, default information originate. Oke, kita akan perintah root lakukan pada perintah yang sama pada router 2. Oke, kita masuk ke router 2. Enable configure terminal, lalu kita masukkan router OSPF1 default information originate. Oke, kita exit, lalu show IP OSPF. Oke, di sini sudah terlihat routing tabelnya. Kemudian kita juga diminta router 2 default informasi original dari router 2 ke visi 4. Visi 4 adalah di sini. Coba kita copy. Di router 2. Di sini kita tes ping. Nah, dari router 2 sudah bisa ping ke visi 4. Oke. Kemudian kita masuk ke part keempat, yaitu verifikasi One Technology. Pada bagian ini kita melakukan verifikasi dengan melakukan threshold dari router 1. Oke, kita masuk ke router 1. Router 1 kita diminta dengan melakukan threshold ke transroute ke sini, TFTP ini 192.168.20.54 192.168.20.254. Oke, kita lihat di sini berhasil ya, dengan waktu 0 dan 2 milisecond yang terhubung ke IP address 20.5.254. Oke, kita lihat lagi di sini original configuration came from serial 1.
Oke. Pada router 1 di sini kita masukkan konfigur terminal dulu. Konfigur terminal. Lalu interface gigabit 000, lalu IP OSPF cos 048 kemudian pada router 3 exit interface 0 IP OSPF ada kesalahan sepertinya. Interface gigabyte 01/3 /0 1/0. Oke. Selanjutnya no IP OSPF cos 648. Kemudian kita coba kembali test root ke router 1. Apakah berhasil? Kita buka ke router 1. Ini kita exit. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat trace root-nya. Trace root di sini kita masukkan yang 192, 168, 192, 168, 120.254. Kemudian pada bagian E kita di router 2 kita menambahkan check map. Maksudnya kita masuk ke router 2. Di sini kita masukkan show IP NAT translation. Nah, di sini masih kosong, belum ada feature map-nya. Kemudian kita lihat lagi di bagian pada router 2 ada show IP NAT statistics. Oke. Di sini masih kosong.
maka di sini coba kita aktifkan di router 2 pada interface serial 00 interface serial 00 ini sebagai IP NAT inside, IP NAT inside. Oke. Lalu pada test community to offset host from 1 ping shot noble successful enable. Oke, di sini kita masukkan, kita lihat kembali di sini, kita exit. Oke, tadi di sini di router 1 sepertinya masih ada kesalahan di gigabyte 0/0/0, dia masih sama. Jadi di sini kita ulang lagi untuk router satunya, enable terminal. Nah, di router 1 ini di sini kita masukkan transroute-nya. Di sini transroute-nya di TFTP 192.120.254. Nah, tadi di pertama tadi buat kesalahannya di sini tidak ada perubahan, ini tidak ada 10.3.3.2 ini tidak ada tadi, yang ada hanya 10.2.2.1. Nah, dan di sini udah ada perubahannya, yaitu 10.2.1 10.3.3.2. Nah, sekarang kita cek resultnya. Nah, di sini yang belum terdapat pada R2 yaitu OSPF 6 default informasi. Baik, di sini akan kita perbaiki default informasi, kita masuk lagi ke R2. Kita masuk ke R2. Enable
Lalu kita masukkan di sini config terminal. Kita masukkan IP 6, lalu router OSPF 1, default information, original. Nah, oke. Itu saja yang kita tambahkan. Coba kita cek lagi activity-nya. Nah, di sini sudah komplit 100%. Coba kita cek result-nya. Oke, di sini udah selesai semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.